Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tahapan desain dalam website. Nah, data yang kita terima atau informasi yang kita dapat itu kita jadikan perencanaan dalam pembuatan desain kita. Nah, tujuan dari pembuatan desain ini yaitu untuk memberikan keindahan dalam artian kombinasi warna, gambar, teks dan sebagainya untuk memikat serta memudahkan pengguna untuk membaca. Dan website juga harus memberikan image yang baik agar memberikan nilai plus dari user atau pengguna kepada website kita dibanding website-website yang lain. Nah, tak kalah penting juga yaitu halaman-halaman website kita harus kita kategorikan dengan baik agar pengguna dapat bernavigasi dengan baik, agar tujuannya agar informasi yang dia cari bisa dia dapat secara singkat dan secara cepat. Nah, bagian-bagian dari tahapan uh, desain ada beberapa, yaitu ada wireframe, ada visual style juga, ada usability dan ada UI dan ada UX. Selanjutnya teman-teman saya akan melanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang wireframe. Jadi, wireframe itu adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman website atau aplikasi. Nah, pembuatannya itu biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Adapun item-item yang berkaitan itu seperti teks, gambar, lighting, dan sebagainya. Wireframe itu biasanya ditugaskan kepada ahlinya, yang biasanya kita kenal sebagai UI atau UX designer. Untuk melakukannya, seorang UI atau UX designer itu menggunakan kertas coretan atau software khusus untuk wireframing. Wireframe itu hanya menampilkan lembaran yang terdiri dari kotak-kotak dan garis-garis untuk mengatur tata letak berbagai elemen pada website atau aplikasi. Nah, wireframe itu memungkinkan seorang developer dengan mudah mengerjakan suatu pengembangan struktur dan arah dari website atau aplikasi yang akan dibangun. Bayangkan saja jika tidak adanya konsep ini, developer mungkin akan kebingungan saat website atau aplikasinya telah jadi. Namun, setelah selesai diperiksa, karena tidak membuat wireframe terlebih dahulu, maka terdapat banyak revisi di setiap tampilan, sehingga pekerjaan tersebut dapat memperlambat waktu, sedangkan deadline proyek tersebut harus segera terselesaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait persoalan visual style. Jadi visual style itu mengacu pada gaya tampilan atau biasa disebut dengan tema. Tema pada website merupakan salah satu bahan dokumen atau file yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan website. Nah, pada dasarnya seorang webmaster perlu mengetahui pengertian template website itu sendiri sebelum membangun sebuah website. Nah, template atau tema merupakan dokumen atau file yang berisikan model-model tambahan yang akan muncul pada saat proses pembuatan dokumen lain. Sedangkan website merupakan situs atau halaman di internet yang menyediakan informasi atau tertanam pada World Wide Web. Nah, dari pengertian template atau website di atas, dapat kita simpulkan bahwa template website itu adalah sebuah desain tampilan halaman dengan berisikan dokumen file model-model tambahan yang dikodekan dalam bahasa pemrograman dan siap pakai. Nah, template di sini merupakan salah satu identitas Anda. Kita dapat memilih template yang mengikuti tastet kita sendiri apabila web itu yang Anda tujukan untuk visitor dengan kalangan tertentu. Akan tetapi pemilihan template bebas dapat Anda lakukan secara sepihak apabila itu tidak diperuntukkan untuk monesti, bahkan mungkin dikhususkan untuk Anda sendiri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu usability. Jadi, usability merupakan tingkatan penggunaan aplikasi yang digunakan oleh pengguna secara mudah dan tujuan dalam penggunaannya itu tercapai. Intinya, sebuah aplikasi dapat dikatakan memiliki usability yang baik apabila aplikasi tersebut dapat digunakan dengan mudah serta tujuan dalam penggunaannya itu tercapai sesuai dengan yang diinginkan.
Kemudian mengapa usability itu penting? Jadi usability itu penting karena dengan adanya usability pada sebuah aplikasi, baik itu berbasis website maupun desktop, maka dapat mempermudah pengguna dalam menjalankan aplikasi atau mengoperasikan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada sebuah proses desain produk. Jadi pada sebuah proses desain produk ada yang namanya usability testing. Jadi usability testing ini adalah tahapan yang tidak boleh terlewatkan karena tes ini akan dilakukan untuk mengetahui apakah tampilan yang dibuat itu cukup mudah dipahami oleh user yang akan menggunakan produk tersebut. Adapun alasan utama mengapa usability testing ini tidak boleh terlewatkan, yaitu agar produk atau aplikasi yang dibuat berfungsi dengan baik dan user dapat menggunakannya dengan mudah. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang UI dan UX. Jadi, dalam dunia pengembangan aplikasi berbasis desktop, itu sudah menjadi barang tentu untuk kita mengenal UI dan UX tersebut. UI adalah singkatan daripada user interface atau proses di mana menampilkan sebuah hasil dalam bentuk tampilan agar mudah dipahami oleh pengguna. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsionalitas berupa visual atau website atau hardware atau software agar menjadi kepuasan daripada user. Sedangkan UX adalah singkatan daripada user experience atau yang biasa disebut dengan proses di mana user dan interface saling berinteraksi satu sama lain. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pengguna untuk menggunakan sebuah tampilan tersebut. Dan agar bagaimana komunikasi mereka itu bisa saling mengerti satu sama lain dalam bentuk visual atau dalam bentuk desain atau dalam bentuk penampilan. Nah, adapun komponen-komponen daripada UI dan UX itu ada informasi arsitektur, yang kemudian bagaimana agar informasi tersebut dapat terstruktur dulu. Kemudian ada interaksi desain. Interaksi desain ini untuk bagaimana kita menyusun sebuah desain agar mampu memberikan sebuah interaksi dengan pengguna yang akan menggunakan tampilan tersebut. Dan yang ketiga adalah fungsionalitas. Setelah kita menyusun sebuah desain interaksi desainnya pun kita perlu paham terkait tentang fungsi daripada desain tersebut agar mudah dimengerti oleh pengguna. Ketika ketiga komponen tersebut sudah tersusun, maka susunlah sebuah prototipenya, atau yang keempat adalah komponen prototype berupa menyusun sebuah wireframe atau sama dengan halnya visualnya. Dan yang kelima adalah desain visual. Kembali tadi, setelah diadakannya informasi arsitektur, interaksi desain, fungsionalitas, dan wireframe-nya atau prototipenya, maka susunlah sebuah desain visualnya. Saya rasa itu. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.